Ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November lalu mengakibatkan puluhan siswa mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis. Para korban mengalami tingkat luka yang bervariasi, bahkan ada yang mengalami cacat permanen. Tak hanya para korban, pelaku juga mengalami luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak atau PA Agustinus Sirait yang ditemui selesai menjenguk di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Senin 10 November mengungkapkan ada korban yang harus diamputasi bagian jari tangan. Tak hanya itu, ada juga korban yang kehilangan daun telinganya akibat insiden ini. Sementara itu, Dirut RSIJ Cempaka Putih Pradono Handoyo dalam keterangan pada Selasa 11 November mengatakan ada korban ledakan yang mengalami pecah gendang telinga. Terkait kondisi tersebut, Pradono menyebut peluang korban membaik masih terbuka, namun tidak bisa pulih secara keseluruhan. Menurut Pradono, ada 11 korban yang dirawat di RSIJ Cempaka Putih, mayoritas mengalami trauma pendengaran. Lebih lanjut dikatakan oleh Pradono bahwa ada satu korban yang harus menjalani operasi cangkok kulit di bagian wajah, imbas luka bakar parah yang diderita. Tindakan medis ini dilakukan karena kulit korban tak bisa pulih secara keseluruhan jika penyembuhan dilakukan secara alami. Adapun kondisi korban lain berinisial AAS juga patut jadi sorotan karena ia mengalami kelainan di dekat batang otak imbas kejadian ini. Hal tersebut diungkap oleh orang tua AAS, Ugi, dalam keterangan pada Senin 10 November. Ugi menjelaskan sang anak telah menjalani operasi kedua dan kondisinya kini terus membaik. Menurutnya, masih ada operasi ketiga terkait kondisi anaknya tersebut. Hal ini terjadi karena AAS berada di posisi sangat dekat dengan bom yang dipasang pelaku. AAS pun langsung tak sadarkan diri dan digotong rekan-rekannya untuk dilarikan ke rumah sakit saat kejadian. Adapun pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam konferensi pers pada Senin 10 November menjelaskan, pemindahan dilakukan agar pelaku bisa dipantau langsung demi kepentingan penyelidikan. ABH saat ini dalam kondisi sadar dan memungkinkan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Edi Suheri dalam keterangan pada Selasa 11 November menyatakan pihaknya memberikan pendampingan psikologis untuk para korban. Data terakhir mencatat ada total 96 korban, terdiri dari 67 luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 luka berat. Saat ini masih ada 28 orang yang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Pertamina, dan Rumah Sakit Polri. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 16 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan tidak memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama dengan Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polri Metro Jaya bersama SSG Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban.
Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban ini mengalami sedikit penambahan dari data awal karena beberapa siswa yang baru, ada beberapa yang melaporkan keluhan luka dan gangguan pendengaran setelah beberapa hari kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit YRC, Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, Puskesmas Kelapa Gading, dan Rumah Sakit Polri. Dari total 96 korban per tanggal 11 November tahun 2025 pukul 12.30 WIB, dapat kami sampaikan bahwa 68 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang. Sedangkan 28 orang lainnya masih menjalani perawatan dengan rincian 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Polri, dan 14 orang di Rumah Sakit YRC. Sedangkan seluruh korban di Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, dan Puskesmas Kelapa Gading sudah diperbolehkan pulang. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya kami akan melakukan pendalaman hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Berarti anak Bapak ini masih di rumah sakit? Iya, udah 2 kali operasi. Operasi kepala. Apa namanya? Kupingnya. Sama ini semua pengamangan. Ya ternyata ada manajemen rumah sakit apa. Akhirnya dioperasi lagi, kedua hanya tangan, ada ketinggalan barang, paku dia besar, paku besar sih. Jadi setelah itu ya ada apa namanya kekurangan manajemen juga, ternyata dari ambil dari kamar itu sampai 3 jam menunggu belum masuk ruang operasi. Saya juga komplain. Komplain ini kesalahannya di manajemen atau di dokter. Saya banyak teman dokter, saya konfirmasi dengan teman dokter, itu urusan manajemen. Dari manajemen saya komplain juga, ternyata itu urusan dokter. Dia bilang keterangan dari manajemen, Pak, kalau udah masuk ke dalam itu kan dokter yang ngurus, yang melayani. Kalau barangkali ada hal-hal yang perubahan dari jadwal sebelumnya kan gitu. Kalau itu kan sifatnya insiden. Saya bilang begitu. Kenapa anak dari kamar kok ya? Kamera Pak. Boleh lanjut. Iya, sampai seperti ada keterangannya. Berarti Bapak menilai penanganannya juga cukup lambat ya Pak, maksudnya? Untuk anak saya nggak tahu yang lain ya. Untuk anak saya. Bapak di roti mana Pak? Di Multajam 2 nomor 6. Oh, Di RS. bukan di RC. Atau di RS. RS. RSRC RSRC. Bukan Islam. Oh, Islam. Oke. Hanya itu aja katanya. Terus yang ada operasi ketiga katanya, operasi kepala itu. Dilihatin saya itu ada kelainan di dekat batang otak gitu. Polisi telah mengungkap motif di balik aksi peledakan yang dilakukan oleh seorang siswa di SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat 7 November lalu. Pelaku disebut nekat melakukan aksinya karena merasa kesepian dan menyimpan dendam. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers pada Selasa 11 November mengatakan, dari hasil pemeriksaan pihaknya, pelaku merasa sendirian dan tidak punya tempat curhat, baik di lingkungan keluarga, teman, ataupun di sekolah. Akibatnya, pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH itu memupuk rasa amarah terhadap semua orang. Selain itu, ABH juga sering menyendiri dan menjauh dari orang-orang sekitar. Kasubdit Kontra Naratif Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana mengungkapkan, tumpukan amarah tersebut membuat ABH mencari pelampiasan.
Di sisi lain, ABH juga memiliki motif dendam terhadap pihak yang menyakitinya. Alhasil, pelaku mencari cara untuk membuat orang-orang celaka, bahkan meninggal dunia melalui internet dengan cara keji. ABH juga mengikuti komunitas online yang mengagumi segala bentuk kekerasan. Ia disebut mengagumi 6 orang pelaku penembakan massal di dunia, seperti pelaku penembakan di Columbine High School di Colorado, Amerika Serikat pada 1999, yakni Dylan Klebold dan Eric Harris. Selain itu juga pelaku penembakan massal di gereja Charleston di Carolina Selatan, Amerika Serikat tahun 2015, Dylan Stormroof. Ketiganya merupakan sosok penganut neo-Nazi. Lalu pelaku penembakan di Center Culture Islamic de Quebec, Kanada pada 2017, Alexander Bissonnette. Kemudian pelaku penembakan Masjid Christchurch, Selandia Baru tahun 2019, Brenton Tarrant. Dua nama tersebut yang kemudian ditulis ABH di senjata mainan yang dibawanya saat beraksi. Meski begitu, polisi memastikan pelaku tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme manapun, hanya terinspirasi aksi kekerasan. Selanjutnya terjadi ledakan kedua yang bersangkutan ini di lokasi kedua di mana yang bersangkutan ditemukan dalam kondisi sudah mengalami luka di bagian kepalanya. Jadi untuk yang ledakan di masjid itu dilakukan dengan menggunakan remote, ya, dengan menggunakan remote. Nah, untuk ledakan yang kedua, di mana ditemukan yang bersangkutan di lokasi pada saat yang bersangkutan ditemukan luka, ini menggunakan sumbu, sehingga mengakibatkan luka di bagian kepala yang bersangkutan. Itu sengaja diledakan dengan pesona atau tidak sengaja ya Pak? Tidak sengaja? Tidak, sengaja. Memang mau meledak kena diri? Iya, ada maksud, masih motif maksudnya yang bersangkutan meledakan itu di bagian kepalanya, kami masih melakukan pendalaman karena kami saat ini sedang mengedepankan pemulihan baik itu kesehatan maupun psikologis yang bersangkutan. Berarti bersangkutan luka berat ya Pak? Sudah dilakukan operasi upaya pemulihan ya, yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh dokter dari Pusdokes Polri berkaitan dengan yang bersangkutan mengalami atau merasa kesendirian. Kemudian selanjutnya yang bersangkutan mengikuti situs-situs atau melihat tayangan-tayangan dari media sosial atau dari internet, sehingga menginspirasi yang bersangkutan ABH ini untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dilihatnya. Ini kami peroleh dari hasil analisa terhadap petunjuk-petunjuk dan alat bukti yang kami dapatkan selama proses penyelidikan dan penyidikan, serta ditunjang dengan keterangan dari saksi-saksi yang sudah memberikan keterangannya kepada kami. Kemudian tadi ada pertanyaan dari mana sumber atau bagaimana ABH ini memperoleh barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Dalam hal ini kami masih menunggu dari ABH tersebut, karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Sudah dilakukan 1 kali operasi tindakan medik terhadap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.